Puji Tuhan, salam bagi kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Saya yakin dan percaya di bulan Februari ini, di tahun 2021, Tuhan semakin memberkati kita, berkat jasmani dan berkat rohani. Dan saya yakin dan percaya kita juga semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena kita yakin bahwa hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari di mana penuh dengan banyak tantangan dan rintangan. Untuk itu marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan yakin dan percaya kedekatan kita kepada Tuhan tidak akan membuat kita capek, letih, lesu, tapi membuat kita semakin mengerti makna hidup kita sehari-hari. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal yang kelima ayat 37. Matius 5 ayat yang ke-37. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, saya menarik dengan kata-kata yang terakhir. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Si jahat otomatis adalah orang yang membawa kita menjauh daripada Tuhan. Orang yang membuat pola pikir kita tidak seirama dengan Tuhan. Orang yang membawa dengan hati kita ada yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Apalagi dengan perbuatan kita yang tidak sesuai dengan apa maunya Tuhan. Nah, di sini ditegaskan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Ini sebuah penekanan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itu yang kita kerjakan. Lebih daripada itu, jangan lakukan. Ada banyak hal yang kita pelajari mulai dari Kejadian sampai Wahyu, di mana semuanya mengajarkan kita bagaimana mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu yang perlu kita kerjakan. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang mengikuti live streaming ini, mari kita. Topik yang saya bawakan hari ini adalah hidup berintegritas. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, tidak perlu saya menjelaskan lagi bagaimana Tuhan Yesus menjadi contoh, menjadi figur yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang menurut saya dia memiliki hidup yang benar-benar berintegritas. Sepanjang hidupnya dia melakukan sesuai dengan apa maunya Tuhan, sehingga kehidupannya benar-benar diberkati Tuhan, baik secara kerohanian maupun secara jasmani, dan dia tidak pernah berkekurangan. Dan di akhir hidupnya Tuhan memberkatinya. Nah, kita belajar dari Yusuf. Kita buka bersama Kejadian 39. Ketika Yusuf ada di rumah Potifar, di situ sangat teruji keintegritasan daripada kehidupan Yusuf. Ketika ada dia di rumah Potifar, dia mengalami banyak problema, dia mengalami banyak rintangan dan tantangan. Tetapi karena dia percaya Tuhan yang menjadikannya semua indah, maka dia tidak pernah meninggalkan yang namanya integritas kehidupan. Apa saja yang kita bisa pelajari? Yang pertama itu dari Kejadian 1 sampai 6. Diceritakan bagaimana Yusuf dipercayakan menjadi pemimpin nomor 2 di bangsa Mesir saat ini, di mana pemimpin tertingginya adalah Firaun. Jadi ketika dia dipercayakan sebuah pekerjaan memimpin, di situ dijelaskan bahwa Yusuf benar-benar diberkati dan berhasil. Apa yang kita pelajari adalah integritas berarti kejujuran. Hidup jujur.
Saya yakin dan percaya kalau Yusuf diberikan kepercayaan, namun kepercayaan itu dilakukan dengan tidak jujur, saya yakin dan percaya pekerjaan Yusuf tidak akan berhasil. Apa yang dikerjakan oleh Yusuf jika dilakukan dengan tipu-tipu dayanya sendiri, maka tidak akan berhasil. Namun karena kejujuran Yusuf yang dipercayakan kepadanya mengerjakannya dengan jujur, maka yang dikerjakannya itu berhasil. Nah, kita baca di ini ayat 3, di ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuatnya berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ingat, ayat yang keempat, apa dikatakan? Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Bagaimana seorang raja bisa mempercayakan kepada hamba? Mohon maaf, Yusuf ini awalnya di kerajaan Firaun adalah seorang hamba. Hamba pada saat itu, saudara yang terkasih, adalah orang yang diperjualbelikan. Dan seorang hamba tidak mempunyai, tidak memiliki yang namanya keinginan sendiri. Yang berkuasa atas hidupnya adalah tuannya. Coba lihat Bapak Ibu yang terkasih, di ayat-ayat yang sebelumnya, ayat yang pertama apa dikatakan? Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Budak pada zaman dahulu adalah diperjualbelikan, dan Yusuf adalah seorang budak. Budak sesungguhnya adalah tidak mempunyai hak untuk menjadi seorang pemimpin. Pekerjaannya adalah melayani di istana saat itu. Tetapi karena kejujuran Yusuf, integritas kehidupannya mengerjakan segala sesuatu, maka Yusuf mendapat kepercayaan. Mari kita sebagai umat Kristen yang benar-benar percaya kepada Tuhan, bukan hanya omongan aku percaya kepada Tuhan, hidup di dalam kejujuran selama kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kita. Berkat yang diberikan Tuhan kita mengelola dengan jujur. Pekerjaan yang diberikan kepada kita, kita kerjakan dengan jujur, tanpa ada udang di balik batu. Nah, mari saudara yang terkasih belajar dari kehidupan Yusuf. Yang kedua yang perlu kita pelajari, di dalam ayat ke-7 sampai dengan ke-10. Nah, apa yang kita pelajari dari integritas kehidupan Yusuf di ayat ini? Kita baca ayat yang ke-7. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ayat ke-8, apa jawab Yusuf? Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan Tuanku, itu tidak lagi mengatur apa-apa yang di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaan Yusuf, pada kekuasaanku. Mohon maaf. 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kekuasaannya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, cukup sampai di situ dulu. Nah, ini menarik saudara yang terkasih, karena akhir-akhir ini sangat banyak ada di mana-mana yang namanya terjadi perselingkuhan. Nah, yang kita pelajari dari sini adalah integritas dalam kekudusan hidup. Kita belajar dari kehidupan Yusuf, bagaimana dia hidup dalam kekudusannya, bagaimana dia hidup di dalam integritas kekudusan hidupnya. Dia menjaga. Di akhir ayat 9 dikatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Yusuf yang selama ini hidup di dalam perbudakan, tiba-tiba dia dipercayakan pekerjaan yang besar, bukan dengan sesuatu hal yang luar biasa, dan bukan sesuatu hal yang dahsyat dan luar biasa. Hal demikian, saya yakin juga dan percaya bahwa istri daripada Firaun bukan perempuan yang tidak cantik.
pasti adalah sebuah pilihan bagi dia dan sangat-sangat cantik, saya yakin dan percaya. Apalagi dengan perawakannya atau perawatannya, banyak dayang-dayangnya yang merawat dia. Hidupnya setiap hari pasti enak. Pasti kehidupan ratu saat hari itu seorang Potifar pasti hidup dalam suatu kemewahan. Namun apa yang dilihat oleh Yusuf bukan memandang apa yang di depannya kelihatan cantik, tapi dia memandang bagaimana dia mempertahankan kekudusan hidupnya di hadapan Tuhan. Coba ayat yang ke-10 kita baca bersama. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Mari kita mempertahankan kehidupan kekudusan hidup kita, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Coba bayangkan ini, hari ke hari, bayangkan satu kerajaan. Mungkin Firaun sudah senang sekali, ya aku sudah lega, pekerjaanku dihandle oleh Yusuf. Dia tidak tahu istrinya sedang bermain dari belakangnya. Tetapi untung saat itu Yusuf benar-benar mempertahankan kekudusannya. Sekalipun dari hari ke hari, bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, hari ke hari. Satu hari itu mungkin beberapa kali Potifar menggoda si Yusuf, tapi dia tidak mau. Mari kita belajar menjaga kekudusan hidup kita. Banyak yang menggoda kita selama hidup di dunia ini, tapi mari kita jaga kekudusan hidup kita. Bukan hanya lewat godaan-godaan daripada lawan jenis, ada godaan di dalam keluarga juga. Menjaga kekudusan hidup itu perlu dalam perkataan, perilaku, dan perbuatan. Mari kita belajar, karena hidup kita ini hanya berkenan kepada Tuhan jikalau hidup kita benar-benar hidup yang kudus. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat bukan hanya di layar media, tapi di mana-mana yang tidak terekam dengan media, ada banyak yang gagal dalam keluarga. Karena apa? Tidak bisa mempertahankan kekudusan hidup. Banyak godaan, banyak tantangan, banyak. Tapi mari kita belajar, karena apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kita lepaskan akan terlepas di surga. Jaga kekudusan, Tuhan akan mencatatnya. Dan kalau kita melepaskan, Tuhan juga akan melepaskan. Yang ketiga yang perlu kita pelajari, yang terakhir saudara yang terkasih, kita baca di dalam Kejadian 45 ayat yang kelima. 45 ayat yang kelima. Integritas hidup apa yang kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Dikatakan di sana ayat yang kelima, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab aku memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Wow, penderitaan yang dialami oleh Yusuf adalah sangat sadis, saudara yang terkasih. Kalau kita banyak melihat saat hari ini, banyak orang yang membunuh saudaranya, banyak orang yang membunuh ayah kandungnya sendiri. Dalam kehidupan Yusuf dulu yang terjadi, dia dibuang ke dalam sumur, diangkat lagi dan dijual kepada orang Ismail. Bukan hanya itu, saudara-saudaranya berbohong kepada orang tuanya, berkata Yusuf telah diterkam oleh binatang buas. Yusuf sudah dianggap tidak ada di dalam keluarga. Keluarganya atau saudara-saudaranya membuang Yusuf. Sesuatu hal yang sangat menyedihkan, bukan? Apalagi masa-masa saat itu, masa-masa muda pada kehidupan Yusuf, di mana Yusuf adalah kehilangan kasih sayang daripada orang tuanya. Yusuf adalah anak kesayangan daripada Yakub. Ketika dia dibuang masuk di dalam kerajaan Firaun, dia pasti mengalami perlakuan yang tidak seperti yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Mungkin mengalami penderitaan, kasih sayang dia tidak mendapatkan. Dia dikurung di dalam penjara, dimasukkan dalam penjara, dia dilupakan, dia difitnah lagi. Segala macam dia kerjakan di dalam kerajaan Firaun saat hari itu. Andai kata dia berpikir, andai saya ada di rumah ayahku Yakub, pasti aku akan mendapatkan kasihnya yang luar biasa. Bayangkan, anak kesayangan pasti tidak akan dibiarkan.
Tetapi di saat-saat dia sudah menjadi pemimpin yang hebat dan dahsyat di tanah Firaun saat itu, dia berjumpa dengan saudara-saudaranya yang membenci dia. Dia berjumpa dengan saudara-saudaranya yang membuang dia, yang pernah mau membunuh dia. Tapi apa yang dikatakan di sana? Di ayat yang kelima. Tetapi sekarang jangan bersusah hati dan jangan menyesali diri. Kenapa dikatakan demikian? Di ayat yang keempat apa yang dijelaskan? Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Di ayat yang ketiga apa yang dijelaskan? Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka apa? Takut dan gemetar menghadapi dia. Karena saudara-saudara yang memikirkan, ini Yusuf yang sudah pernah kita buang. Oh, ini Yusuf yang pernah kita mau bunuh tapi tidak jadi saat hari. Oh, ini Yusuf yang pernah kita jual, tiba-tiba dia menjadi pemimpin. Pasti dalam pemikiran kakak-kakaknya dia berkata begini, jangan-jangan dia mau membunuh kita. Karena Yusuf punya kuasa kepada siapapun yang ada di Mesir saat hari itu. Yusuf punya kuasa untuk membunuh dan membinasakan. Apalagi saudaranya saat hari itu terlihat oleh Yusuf bahwa saudara-saudaranya menyembunyikan sesuatu saat hari itu. Dan ketika mereka berjumpa dengan Yusuf, saudara-saudaranya takut dan gemetar. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia berkata, kasih Allah yang membawa saya ke sini untuk mendahului kamu. Supaya kenapa? Supaya saudara-saudaranya ketika di dalam kelaparan dan kekeringan, Yusuf menjadi jawaban. Apa yang kita pelajari dari integritas Yusuf adalah integritas dalam kasih dan pengampunan. Umat Kristen yang percaya kepada Tuhan seharusnya tanda kehidupan kita itu adalah hidup dalam kasih dan pengampunan. Tuhan Yesus ketika mati di kayu salib, dia berkata apa? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika juga Stefanus dia dirancam batu, sebelum dia meninggal dia berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Setiap rasul-rasul Tuhan 12 terbunuh dengan sadis. Ada yang disalibkan terbalik, ada yang digoreng di dalam kuali, ada yang ditombak, ada yang dipegal, ada yang dibakar. Tapi tak ada satupun dari mereka yang mereka berkata, kutuklah mereka Tuhan. Tidak. Tapi mereka selalu berkata, ampunilah mereka. Kasih itu, pengampunan itu yang perlu kita pelajari dan praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan permalukan Tuhan dalam kehidupan kita karena kita tidak mampu melakukan kasih dan tidak mampu memberikan pengampunan kepada orang yang membenci kita. Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan doakanlah mereka yang membenci engkau. Hidup di dalam Kristen memang sangat-sangat susah, tapi menyenangkan di akhirnya karena tempat kita adalah tempat yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita memelihara keintegritas hidup kita di dalam kasih dan pengampunan. Kita baca Matius 6 ayat 14 sampai 15. Apa dikatakan di sana? 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secapek-capeknya kita minta ampun kepada Tuhan dalam setiap perbuatan dan tingkah laku kita setiap hari, Tuhan tidak akan memandanginya ketika kita masih menyimpan dendam kepada orang lain. Firman Tuhan yang menjelaskan itu. Saya hanya mau menyampaikan kepada saudara, rasa sakit hati yang ada di dalam diri kita, benci dan iri dalam diri kita, kita harus melepaskan. Supaya kenapa? Supaya kita juga menerima pengampunan daripada Tuhan. Mohon maaf saudara yang terkasih, secapek-capeknya kita setiap hari berdoa kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi kalau masih ada tersimpan dendam di dalam ini dan ketidakpengampunan itu, mohon maaf, itu sia-sia. Karena Tuhan tidak bisa tinggal di dalam hati yang masih ada akar kebencian dan akar yang tidak mampu mengampuni, apalagi tidak hidup dalam kasih. Efesus 4 ayat 31, apa dikatakan di sana?
segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Apa yang dikatakan di ayat 32? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, bagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun ada orang yang mungkin membuat hidup kita jadi katakan jadi miskin mungkin gara-gara perbuatannya, atau jadi gundah gulana gara-gara perbuatannya, atau kehilangan sesuatu yang berharga gara-gara perbuatannya, saya mau berkata kepada kita, kasih dan pengampunan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita sebagai bukti bahwa kita juga mau menjadi seperti itu. Dan ketika kita mau mendekatkan diri di hadapan Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan segalanya. Karena kenapa? Ketika kita memilih pengampunan, memilih kasih, hidup di dalam integritasnya, maka Tuhan akan pulihkan kita kembali. Tuhan sudah berjanji dan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Bukan sebuah firman yang hanya ya karena udah percaya Tuhan ya udah kita menjadi kepala. Tidak, kita harus hidup dalam kasih dan pengampunan ini. Karena itu adalah sumber-sumber berkat bagi kita untuk mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita juga mau beribadah kepada Tuhan, secapek-capeknya kita mau mengkoneksikan hidup kita di hadapan Tuhan, tapi kalau tidak ada kasih dan pengampunan, itu mustahil sama sekali. Mari kita belajar dari kehidupan Yusuf, hidup berintegritas, integritas dalam kejujuran, integritas dalam kekudusan hidupnya, integritas dalam kasih dan pengampunan. Kita harus meneladani hal demikian supaya kita benar-benar hidup di dalam apa maunya Tuhan dan kehendak Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kita.